Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhyi wa yumiit wa huwa ala syai'in qadir. Al-qail walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kafa bil mawqi mawqidha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham wa ta'azzam ala sayyidina Muhammad ala nabiyyina Muhammad ala syafi'ina Muhammad ala qurrati ayunina Muhammad ala alihi wa sahbihi ulil karamat amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Desa Muara Danau, juga Bapak Kepala Desa sebagai jiran Muara Danau, Bapak Penjaringan pada hadir pada malam ini, Bapak Ketua BPD beserta perangkat-perangkatnya, para alim ulama, muka-muka masyarakat, jamaah takziah di sekeliling Desa Muara Danau, keluarga besar, ahli musibah, hadirin wal hadirat, semuanya dimuliakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, bahkan satu utama, dan adalah kita selalu mengutamakan melebihi dari yang lain. Marilah pada malam ini kita membasahi bibir kita, lidah kita sampai ke jantung hati kita, dengan melapatkan kalimat yang ringan kita ucapkan, akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat, dan sebagai bibit di dunia untuk kita petik di akhirat nanti. Zikir sebagai ungkapan syukuran kita sebagai hamba-Nya atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mudah-mudahan 9 kalimat zikir ini yang sangat gampang kita ucapkan. Jadi berat. Kalau kita nak baca surah Waqiah, berpelan kita baca. Apalagi Ar-Rahman, berpelan kita baca. Tapi ini ringan, dah bibir kita ucapkan. Karena Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya, wahai umatku, kata Nabi, bacalah 3 kalimat zikir, itu akan beratkan timbangan kamu di akhirat nanti. Jadi kita timbang di akhirat kelak, lacing kita di kanan di kiri, awak kita ngarap berdoa di kanan, sama masuk surga. Nah, kata ura-ari. Karena kita banyak baca tasbih, tahmid, takbir tadi, berartinya itu kelimpang kita ke surga Allah Subhanahu. Amin amin Allahumma amin. Kedua, dengan kita baca banyak zikir ini menjadi bibit kita. Arti bibit itu bahasa kita mulan. Kalau kita banyak bahasa mulan ini kita bermulan. Kita bibitkan nanam di dunia, telah tumbuh di akhirat. Jadi kita masuk ke pintu surga kelak, dia lagi pepelan kita lah ada tanaman di surga Allah Subhanahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak membaca zikir ini. Itu lagi sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
sekaligus mudah-mudahan zikir ini akan menjadikan kita mulai malam ini dan seterusnya menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan dengan zikir ini Allah akan menyebabkan hati kita lembut, luntur. Sebab kita manusia ini mengarahkan segala nikmat masuk ke anggota badan kita, mulai ujung rambut sampai kita yang mendapat Allah Ta'ala, hatilah akan arahkan. Lalu hati kita luntur, lembut, sadar, insaf. Umpamanya mati kita baca ngina, hati kakek mata bagi baca ngina, gunakanlah mata itu melihat yang baik. Hina kalah masjid, hina kalah ke pesantren, hina kalah ke anak yatim, hina kalah ke susah, hina kalah ke Quran, hina kalah ke ciptaan Allah ini. Sebab guna kita di umat itu, maka kita ingat ciptaan Tuhan, agung besar kuasa Tuhan itu akan menjuruskan kita, mengarahkan kita untuk menghilangkan keagungan dunia yang paling agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak patuh dengan perintah, kalau jauh dengan. Hanya kalau kita selalu mengagungkan selain Allah, telah kita kurang lalai untuk kembali kepada Allah. Contoh saja, kalau dia mengagungkan mobil balik taksi si Marine, terus kalau dia sembahyang maghrib, nak di mandi ke bro, mobil, mana ada dia? Kata dia sembahyang. Bapak tadi ngagungkan mobil, ngagungkan kerbai, itulah ngagungkan bini. Kalau cukup jam 3, kekinaan bintang kemerdekaan, langit luas. Ini hanya jadi tadi ni apa beliau apa nak buang air kecil, wala agung bintang langit dapat besar ya Allah. Mungkin dia balik ke kamar lagi, kamar orang balik kerja. Kau duduk kepentekas jadah, awin yang itu pas tahajud dia, pas bayang witir, pas kokoran lagi nunggu subuh. Ini kalau mengagung ke Allah bisa bintang. Tapi kita kan mengagung ke kasur, sabut awam baik beli, merancang di gagah, di kuat. Udah mulai lagi mendet bulu kecil yang kita dikit lagi cinta katanya, lagi lagi nyusuma. Jadi batin ini terbaik ini masih ngaku kata berat dan tidak ingat kebesaran Allah Subhanahu. Ini bapak-bapak gunanya kita berzikir, ingat kebesaran Allah tadi. Allah Subhanahu. Makalah telinga, hai telinga kata hati, telinga ke bagi dengar hilang. Elok-elok. Yang mana dengar itu dia elok, dengan Quran, dengan nasihat, dengar tausiah. Dengar yang di dunia ini main lagi. Itu di sini sadar insan. Maju mati ketumburan, mati corona. Sadar diberikan yang katakan ibadah kepada Allah. Dia kata semua anggota akan diarahkannya di jalan yang baik, tadi jauhkannya jalan yang tidak baik. Itu semuanya berhubungan dengan hati. Subhanallah walhamdulillah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fil jasadi mudghah wa idza saluhat sa'ir jasadi wa idza fasada sa'ir jasadi. Kata Rasulullah, tahuilah wahai manusia, sungguhnya dalam badan itu ada segumpal daging. Kalau daging itu bersih, bagus, untuk ringgit, ilokal anggota badan.
mulai rambut sampai ujung tidak apa dari lo berbakti tidak patuh dan taat segala nikmat boleh jadi ibadah kepada Allah. Sebaliknya kalau aksi gumpal darah tadi jelek, keras, blue, delok tadi, udah rusak segala anggota badan. Apa itu? Ala wa iyal qalbu. Jadi itulah namanya hati. Oleh kerana kita hati nak selalu berdoa maka dia tetap istiqamah. Kalau kita sembahyang ada doa dari Rasulullah sebelum kita Assalamualaikum tu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ayat yang dibaca bersama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak balik hatiku ini, membolak balik hatiku ini, tetaplah kokohkanlah luruskanlah hatiku ini selalu mematuhi mentaati agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah bapak-ibu nak tersiksa hati, nak jaga hati. Tapi sayang di umat muslim ini, muslimah, hati ini kurang peduli. Tapi kalau urusan kebersihan luar di hati, ya Allah sangat peduli. Apalagi khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu ada balik cukup di tidur sembahyang, dia sebagian sembahyang atau dia sembahyang berhalangan, ngambil sapu, ngambil pengelap, langsung mulai bawa tangga sampai ke bawah, tebir-tebir pulang. Tapi tebir-tebir bersihkan hati. Padahal kita lagi-lagi maitulah boleh. Kalau bersihkan urusan luar dari hati, sangat terjadi, sangat cerdik, sangat istiqamah. Marilah bapak-ibu tak selalu bersihkan hati. Penyakit hati ini banyak yang selalu melekat kita. Nomor satu, penyakit ujub. Penyakit ujub tertinggi, ngagum-ngagumkan diri, ngampuk-ngampukkan diri, ngampuk-ngampukkan milik kita. Anakku paling pintar, rumahku paling ringkih. Namanya ujub. Gigit ringkih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kedua namanya hasud. Ada hasud itu iri. Tahu iri? Maknanya kita berkebun sama-sama 1000. Kan kita dia berbuah banyak, kita dia banyaknya buah mulai timbul. Nanti kita pusing menunggu. Udah tak iuna udahan kau. Atau kita kepada umpamanya kita ayah jaga anak kakak, anak kelawai jadi kerana kita jadi tidak kisah umumah, tidak kisah naihan, kata nasihat bapak kades jangan tadi, nah itu tak dibersihkan. Sebab hasud enggak iri itu menyebabkan menghilangkan amal soleh. Qala Rasulullah SAW, al-hikdu wal hasadu ya'kulanil a'mali salihat kama ta'kulun narul hatabah. Dendam, hasud itu ngerubuhi amal-amal saleh. Bayang siang malam berubuhinya dulunya. Umrah berubuhinya, sedekah berubuhinya. Itu penyakit hikdun, dendam hikdun. Kita sampai dendam, marah nggak kelawai jadilah sejam. Jangan sampai mati. Namanya dendam. Kada sembarang rakyat. Yalah, sejam diminta surat yo. Boleh semua hidup didendam. Itu kan. Guru murid maka dia kena minggu. Mulang elok murid. Apalagi gitu. The Bluetooth device is ready to pair. Harus selalu tak boleh kita dendam. Tak seilu-iluan selalu. Tuhan buahnya. Kita harus sikapi kemungkinan. Kalau aku jadi Tuhan kau banyak tahun ini,
Lu orang itu kena kuning ke korang ibadah. Berjaya atau jom tiket maka pergi ibadah. Itu gitu. Atau mungkin aku kurang cara merawatnya. Bukan tadi kita ada yang merawat. Jam 8 lah ke kebun. Atau baliklah jam 3. Pinai suntiknya, pokoknya, ciumnya, liwa itu kau. Aku dia baik. Siapa asal tadi? Oh lihat itu. Betulah anak kawan yang nak ajing maju tadi. Memang baik itu dia itu. Nasihatnya, tinggalnya, pinainya. Aku di dulu ni aku bagian kebun bagian maknanya ada itu. Siapa ada itu? Tapi kita tidak sadar itu kadang-kadang. Selalu ke bawah dulu monong bagulah. Kita menyadari. Kerana kata Rasulullah, penyakit yang capek lagi. Satu hikit, dendam. Kalau ada selalu dendam dengan rakyat boleh. Orang pilihan ada lagi kata. Tidak boleh. Tapi kalau ada dendam sekali, marah sedikit, terlambat mengambil sekian kamu mungkin kan? Boleh. Ilo diminta surat, tinjau nak bagus tapi dia akan dendam dia boleh. Maksudnya guru dia boleh dendam murid. Rugi. Awak ni selalu menginjau sayur, menginjau ikan panggang, didendam. Yakin masuk ikan panggang tadi ingat tinggi. Jadi agama sangat menolak, menjadi dua penyakit tadi. Al-hikdu wal hasadu yakulanil hasanati kama takulun narul hatabah. Iri, dengki, hasud, dendam, dua penyakit itu ngerogoti amal soleh itu. Lo api makan kayu, pernah api itu makan kayu, berhenti kat kayu, jangan gulai atau kat kayu cukuplah, kata api cukuplah gulai. Larangan asal kita nyurung makan. Segot tuntulah. Jadi pada berubah, maka kita itu penyakit hati ini obatnya tidak banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi lagi, mudah-mudahan dengan kita zikirlah 16 zikir ini hati kita mu'allam pada malam ini sehingga nikmat yang akan masuk kepada jiwa kita, diri kita seperti ini tadi super oleh hati untuk digunakan mengabdi berbakti kepada Allah. Sebab hati sangat sedih, sangat susah, sangat sayang kalau kita tidak bawa nikmat untuk ibadah. Sebab tujuan nikmat Tuhan menunjuk itu dia modal kita ibadah. Dengan kita banyak ibadah, banyak takwa, banyak taat, itu membuahkan pahala dan ganjaran. Pahala ganjaran lah kita hadapkan kepada Allah. Mulia berbeda. Sebab dia meninggal itu dia baru berbuat. Kena aku berapa tahun lalu yang meninggal Profesor Dr. Engineering Habibie. Apalagi beliau itu di situ ni. Dengar pabrik-pabrik kapal terbang di dunia ni, Amerika, Rusia, Perancis, Inggris yang punya pabrik kapal terbang, Habibie itu boleh bagian dia. Sebab dia punya rumus Habibie itu menseimbangkan apa namanya saya kapal terbang. Makai rumus Habibie, dia boleh diimport dikit. Itu kan dia punya rumah di Jerman. Ada dari mati, dia baunya itu. Lagi dia udah dimandikan, udah disiapkan, dia akan dipanggil. Oh, kata kawan-kawan, turun galah, akan dikau hujan, mobil ambulans siap. Turun galah Profesor Dr. Engineering Habibie. Kan dia tu lagi, dia kan apa itu? Balik-balik, turun galah hujan jenazah. Belum hujan di mana kumpul. Jadi ngit kali kita tadi. Apalagi harta bendanya. Mobil cepingkan jalan tol dia masuk lahatnya. Mulia tahu.
Ini bapak-bapak ibu. Oleh jadi marilah kita yang berbimbingan hemat ini gunakannya modal ibadah kepada Allah. Dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang tinggal kita, kesihatan, harta benda, waktu, kesempatan, pangkat, anak, isteri, rumah, segala nikmat. Jadi gunakan itu akan membuat pahala dan ganjaran untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu. Kalau kita digunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah, itu kita akan hidup bahagia. Kah berarti mangan kita pahala di akhirat kita selamat. Wa amma man sakulat mawa bahwa fi isyatir rohiyah. Dan ada orang-orang yang punya rumah, punya anak, punya mobil, punya sawah, punya kebun, punya ilmu, punya pangkat, habiskannya di ibadah kepada Allah, ibadah kepada manusia. Gunakan dia akan dapat ridho Allah. Namanya ridho Allah, segala kehendaknya Allah kabulkan, segala dosa Allah ampuni, segala masalah dilindungi Allah. Ridho di dunia jumuli panggalan tadi. Oi maknya kata ngakadin tu maknya ngapulan maknya. Dia pernah cuma semertanawi ingatkannya diri lo oi. Betul. Karena segala nikmat gunakannya. Kita banyak nak minta mulan. Tapi kaya banyak nak numpang gali lah. Ayam banyak diminta mulan ambil. Bila muka yang mendiga garang ngomong di masjid ngomong pulau bangun, oi mak nak. Apalagi Allah Subhanahu. Sebaliknya, kalau reti tadi dia digunakan untuk ibadah, hanya untuk hiasan saja. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dia meringankan timbangan dia di akhirat. Sebab apa? Sebab harta benda digunakan untuk ibadah kepada Allah. Sekedar hiasan. Maka puji mobil paling banyak di dia, duit paling banyak di dia, rumah paling ringkih di dia, anak paling pintar di dia kali. Apa dia saja. Dia kalau memuji baca meliwar sendiri, ilmu banyak lagi. Rumah pulang, Masya Allah, misalnya saya. Kita sebut kabelau, sengit pergi memuji. Mula benda, tak guna kita dipuji. Ya kawannya kita muda-muda ni nak main lagi. Mak mana? Dia berkeluarga, berusaha. Pendek kata, tentang bagian siang malam cakap duit tu lah. 10 kili, 20 Jumat, 20 Quran, 20 ngurus keluarga. Pendek ke tunda fikiran. Nah, ini kawan datang mati, datang ajal. Memang rumah lari ke, mobil ada, telefon ada. Mati kita bukan. Okey, sembahyang lo, rumah ada. Sembahyang lu, mobil lagi, ngaji lu, segala lengkap. Siapa kah nanggau bini kita? Siapa? Kita ni boleh pahala. Rumah kita ambilnya lebatin. Cuma kalau kita mulai cakap sembahyang masih Jumat, masih ibadah masih. Sudah, mana boleh dunia, mana boleh pahala. Jadi musaadah di dunia. Kita perhatikan. Musuh kita semendiri ada keruan dia. Jangan kilang kan dunia. Pokoknya Jumat boleh. Ada boleh umumnya. Ada. Kalau kita baik, mudah-mudahan nak ada kebaikan tu. Ya, Al-Fatihah. Boleh Fatihah. Mula bapak. Jadi
Sadarlah, insaflah kita manusia ini kalau Mamang Mahdi Ishak menikah. Kita kumpul malam ini hikmah nomor 1, kita berkaca, kita bersaudara contoh. Boleh dalam umur 85 lah kita ini dia wahyu. Jadi kesempatan kita untuk sadar dan insaf kalau datang ajal dengan kita. Sebab ajal ini bapak-bapak dah dikatakan di ayat oleh membawa acara tadi, kita tahu kita nimpa kita. Berapa ujian akan menimpa kita umat manusia. Nah, pasti akan datang ke kita. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi. Nah, wa basyiris pasti kata Tuhan pakai huruf semua tu. Wala nab lam takkid yunun tak takkid wala nabluwanna itu lam takkid. Jadi diragu-ragu lagi. Kalau dia benar-benar kita manusia kah diuji oleh Allah, kami kah muji kamu bisyai' dengan banyak ujian-ujian. Cuma 5 ujian ini manakala menimpa kita, kita berdengaknya. Dia tahan, dia dengung mengaji menolima. Itu hak ujian dia. Banyak ujian tu main sendal, kacamata. Dia kadang-kadang kata terima. Kali 5 ni berdengaknya. Dia tak ada kata terima. Minal khawf, satu itu dia dalam suasana ketakutan. Lomba ini takut kali itu kan? Semurudo bertemu masker kan? Takut mati. Mulia dari ayo kita mana? Kata orang dia aja berpinggir kamu ni mana? Oh teman, betul ini mulia. Sebab itu orang umum masuk. Kita analisa lihat saja kita antara. Faham bukan nak mati, kita itu mati. Sebab kata jibat semati itu bertahap. Kira-kira rok niau itu kapan dia bunga besar, boleh umpan bunganya ada dah. Umpan lomba air, umpan akhirnya umpan daunnya. Kalau kita manusia ni, Mama Mahdi ni termasuk lalu batangnya di umpan. Tak ada umpan bunga mati di bayi. Mana itu? Memang tu kita mati tu dia galak mati. Apa takut mati tu? Sebab kita lomba amal. Mana? Kalau jumlah lomba amal mana mati mana? Hanya kita ni takut. Yang kurang galak nakal pula, galak salah tiket pula. Oh, banyak tu. Banyak. Alulah amal banyak. Wali-wali ulama dia takut mati. So dia nak nikmati sebelum tadi, nak nikmati nikmat kubur, punya bila sebelum dia dengan payah nak jaga duit ni balik. Tapi kan kita manusia ni banyak buat anak belum di sekolah. Kalau merasa kurang tu lah lagi saya berhati-hati takut mati takut. Namun kita mukmin itu sifat lagi jangan takut mati. Sebab mati ke depan Allah. Kedua dia saja mati, dia tak takut. Ketiga kita takut mati itu kerana kurang amal tadi lah. Mulia itu. Kalau kau mati kita takut lagi mati. Sebab mati itulah ketetapan Allah Subhanahu. Lalu kita baca di malam Jumat atau tiap malam namanya surat Muluk, surat yang akan menyelamatkan di sisi kubur. Pada ayat pertama Allah nyambung, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum." Wallazi dia yang Allah khalaqal mauta menjadikan kematian. Dulu kan mati.
Namun maka kita selalu ingat mati. Kalau ingat mati, insyaAllah perintah Allah jadi kelalai. Ini banyak lalai perintah itu kan lupa enggak mati. Mana dia? Mereka kita urus sembahyang itu sunahkah kita berzikir soal mati ke hidup itu 10 kali. La ilaha illallah syarika lahu lahul mulku wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli makin ingat mati itu. Dibaca subuh itu. Sebelum maghrib ke subuh jangan lupa. Siapa baca itu 10 kali dilindungi dari gangguan syaitan. Baca itu. Kalau kamu baca itu masuk kalangan berpanggung, kalangan talang keli, kalangan berapa? Segala dosa kamu diampuni oleh Allah. Sampai jihad sabilillah. Itu doa itu dibaca di udara sembahyang, dibaca lewat kuburan, dibaca masuk ke pasar. Kalau syarikat nah begitu sebab masuk pasar tu dia ramingan betul. Kemudian kalau terbaik semua jual pasar tu dia beli terung apa namanya gelang emas banyak. Yuk berapa harga terung ini? Kemarin apa? Berikan lagi. Bala kalong ni lah. Nah, bagi telur ni. Kalong itu berikan lagi. Antisipasi. Mak masuk pasar dia boleh dusir tadi. Sama guys pihak sabila. Ayo kita lahul mulku yuhyi wa ala kulli syai'in tidak ada kecuali Allah yang menghidup matikan, dia maha kuasa. Kalau ingat mati sudah, insyaAllah segala perintah Allah dikah dilupakan. Tapi kalau kita lalu mati sudah, memang Nabi telah membayangkan dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya di ala nasi zamanun, akan datang kepada umat manusia di suatu zaman, suatu masa. Ini zaman Nabi. 15 abad yang lalu Nabi ngomong. Nabilah akan datang datang yang itu. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Sangat rumah, sangat senang, sangat rugi dengan 5 macam. Sangat lupa 5 macam pula. Jadi senang 5, lupa 5. Doa nomor 1. Yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Sangat senang dalam hidup, lupa mati. Dia pun senang hidup ni kalau kat Quran dia Yahudi. Dia tak hidup beribu-ribu tahun di dunia kena. Itu dia Yahudi di Quran. Baca hidup beribu tahun. Saya tahu sebab hidup mati itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu. Ambilnya lah ni kita manusia. Takutlah mati. Senangi hidup. Satu. Dia dalam umat Muhammad tu jangan kita takut mati. Nak ingat mati. Sebab ingat mati itu filter. Maka kita banyak ibadah kepada Allah, dia lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata sembahyang subuh lah kepada ya Allah, kita minta panjang umur, banyak bertemu zuhur. Zuhur ya Allah, panjang umur kuatan menjadi bertemu ke asal mata. Jadi selalu kehidupan itu berlimpah dengan amal-amal saleh. Itu nomor 1. Yang kedua, wa yuhibbunal qusuran saunal kubur. Senang bangun itu, bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi lupa bangun dia persiapan masuk kubur. Bila kita masuk lagi, bangun situ, bangun sini, persiapan kubur, tapi untuk persiapan kubur mana? Persiapan kubur itu nomor 1, nak menjaga sembahyang 5 waktu. Nomor 2, nak banyak baca Al-Quran.
Nomor 3 tak selalu menyambung silaturahmi. Nomor 4 nak jauhi larangan Allah. Nomor terakhir selalu nak bersuci yang bersih. Baik ada tanda suci. Lima itulah dia bilang kita resiko. Silakan kita bangun ini, bangun itu, tapi tak paralel, tak pipi. Bangun terus dia berhenti juga nak bangun untuk persiapan ke akhirat. Itu kita tidak. Kita belum pipi masih dunia pula. Lupa dia nyiapkan di kubur tadi. Setidaknya dia dikubur dulu. Kalau kita dah mati kita harus ada peninggalan. Ada yang tak mengalir pahala dia kita. Selalu ini disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, ceramah-ceramah apa dalam hadis Nabi ini. Hadis masyhur ini. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas. Kalau kita dah mati, putus amal-amal kita kecuali meninggalkan 3 yang pahalanya ke tetap mengalir. Ingat kamu tiga ni? Ingat? 1 sedekatin jariah. Tolong ini perlu bangun masjid. Kalau kamu ada rezeki nak sini lewat nak lebih ke 1000. Itu nama sedekah jariah. Musim tegian ke nak bibit ke tegian. Para rumah ada api jurai di dalam seli di Pulau Pajar bulan 2 ringgit peluang kata ni. Ambillah sedekah jariah. Ada tanah mereka nak bangun, juga wakaf ya. Itu kita. Kenapa ketika kita nak bangun masjid, bangun musala, kita tahu tak boleh pahala. Tapi kalau kita dijual kajian mudah, habis disamsu duit tu. Punya betul? Nah, kalau kita mati ada peninggalan. Lo almarhum ini banyak peninggalan. Aku tinggal bayi masuk pondok pesantren buka beliau ini jembar tanah tiap hari ini. Mantu pesantren sana melbu datang ke tanah ngambil batu. Alhamdulillah. Jadi dia lupa. Di pesantren bacakan Fatihah. Dengar kematian. Dengar dia sini. Ibadah pesantren, cinta pesantren. Dia itu akal dan kematian itu. Sebab Allah yang berterang bangun pondok. Alhamdulillah. Nah itu. Yang kedua, wawaladin soleh dia diulang. Meninggalkan turunan yang baik-baik. Serung doa yang meninggal. Termasuk kegiatan kita malam ini. Nigari karena anak-anak almarhum ini keluarga saleh-salihat. Dia mengumpulkan kita, mengundang kita kumpul malam ini. Doa ke almarhum. Sebab inilah peninggalan dia jemalah meninggal kita hidup macam bantunya. Kalau lemang dia kata lagi apa saja sebagai lemang saja. Tapi kalau kita sikit malam pertama Adam Quran di sini lebih kata Rasulullah yang meninggal itu masuk alam baru. Sangat dibutuhkan bantuan di kita hidup ini. Sampai dalam keterangan hadis Nabi dia bantah dengan fajar bulan. Dia matahari, dia segamit, jaya alam, hendak kajar sembahyang 4 petang, 7 petang, 10 petang, 3 petang. Bantu jumpai mati tadi, namanya sembahyang hadiah. Sembahyang apa? Ya tahu, dia tak benar oleh. Ini sembahyang hadiah. Jadi cara itu 2 rakaat, udah maghrib, udah kita latih, 2 kita negah. Tidak ke malam 7 petang di petang tadi. Caranya bersembahyang 2 rakaat. Usali sulatul adha hadiah rakatan lillahi. Maka kita doa kita baca Fatihah, baca ayat kursi sekali. Maka al-hakumut takasur sekali surat. Qul 10 kali, falak dan nas sekali. Boleh. Kamu sayang apa-apa, saya mendung. Dia petang sembahyang hadiah tadi. Tahu dia sembahyang, angkat tangan ya Rahman. Salat buat hadiah petang ini minta mama enggak apa-apa dalam penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh ampunan Allah.
Itu sunah-sunah kita yang meninggal itu kita bantu. Sebab dia baru masuk alam baru. New normal namanya kan. Di alam kubur kita bantu, kita tolong. Kemudian kita akan terus ke hadis Nabi tadi. Nah, berdoa ini secara kolektif lalu kita sendiri. Yang pertama dia raminya, kedua dia ketiga raminya, ke-20 raminya, ke-40 mengundang Nabi secara kolektif. Nah, jangan kolektif saja anak yang saleh. Kita nak beranak tiap malam bersembahyang berjamaah ya sunnah. Tahlil, berat. Pokoknya panjang itu dengan kita sekolah hanya apabila malu anak-anak ke sekolah dan lepas banyak bukan hanya ketua mereka bayar kebaikan mereka. Mulia hati tu. Nah, dia balas budi dengan doa-doa tadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Nah, itu kan. Suruh Tuhan kita doa ini. Juga kita kalau sembahyang jenazah itu rukuk sujud. Fatihah, selawat, doa dek. Mayat ketiga, doa dek perorangan. Jadi amal-amal keluarga pada malam ini sudah mengikuti salah satu bagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ilmin yuntafa bi, ilmu yang kita tinggalkan dimanfaatkan. Mana banyak di murid-murid, banyak di anak-anak buah selalu doanya iman selalu ayuti. Banyak santrinya murid pada sembahyang beliau, baca ngaji. Mulia itu almarhum Nenek Mustafa. Nah itu ilmu manfaat kali. Digunakan kerana kita yang punya ilmu jangan malas. Ajarkanlah di depan function tu ajar dia anak-anak matematik, bahasa Inggeris, di Quran. Kalau baca kita boleh kena diam tu. Dia buat lagi banyak pegawai baru masuk ke sekolah lain. Di mana baca kita boleh nurut Arab, dari Quran, suruh persani, suruh kita ajari kewajipan. Nah, kalau lah kita banyak pegawai, lalu kita sedekah, kata guru ngaji, pesantren, jangan sampai dia buta soal agama. Ini nomor 2 tadi kejadian yang berzaman ini. Senang bangun-bangun, lukun dia bangunku. Ketiga, yuhibbunal sunub wa yansawunal istighfar. Suka ngumpul-ngumpul ke dosa, lupa minta ampun. Berdosa sehari semalam. Woi minta pula kejang-kejang. Ada kita ngajak kanca berdosa. Mana tu boleh malam? Itu Pak di malam. Baik bos buat jam dengan pekerjaan yang kan. Dia ada setiap hari lembat. Ajaknya orang. Tanya minta ampun. Tanya buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yuhibbunal khaliq wa yansawunal yuhibbunal khaliq wa yansawunal khaliq. Suka dengan ciptaan Tuhan, lupa dengan yang ciptakan. Oi kami menurut Masya Allah. Sampai pada Jumat tinggal di sawah. Karena pada Jumat mandi gulai. Biasa kita sawah mandi dia tu. Hari kena dapat tanduk tu pada jam dingin nak kan. Mulai. Bukan ini ngecop becok. Nenek ada kuning. Ciptakan ciptaan Tuhan. Lupa yang ciptakan, lupa kepada Allah Subhanahu. Yakin di dunia mana gitu? Yakin juga terakhir dia menyebut dunia wa yasunal akhirat. Suka enggak dunia, lupa enggak akhirat. Lupa sembahyang, lupa pengajian, lupa hafal Quran. Lupa dunia, Masya Allah. Senang kali. Lu kita sebenarnya saja. Kalau tu merajuk kaguan nenek Masya Allah ditaruh duit dia. Tapi Jumat tidak sembahyang. Habis sembahyang. Woi, bintang ni. Itu ni pun lah. Masjid dapur, Masya Allah. Ada di Zuhur apa? Bijak-jak ke dapur. Dia baik dengan dia je. Begini jagalah taruh mereka. Kan baik itu. Mulia dia. Bukan cinta pada dunia. Lupa kepada mudah-mudahan ajar kita pada malam ini
akan mengingatkan diri teman-teman bahwa kematian tidak tahu tak kita datang tak kita. Marilah kita siap-siap selalu pagi dan petang menerima kematian. Tidak takut mati, iman saja. Minta mati husnul khatimah. Digunakanlah buah-buah dengan kita ni bertahap-bertahap untuk beramal saleh, untuk memberatkan timbangan kita menghadap Allah Subhanahu. Selawat bernadakan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, imam kita Nabi besar Muhammad yang saat ini kita sama-sama tahu kita telah masuk bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya diwujudkannya Nabi besar Muhammad. Baik para nisa mardana, kalau bukan ada beliau ini udah akad gelap dunia. Alhamdulillah berkat beliau lahir dunia terang menerang. Alhamdulillah. Salatullah awal ini. Satu, kita banyak baca selawat kepada Nabi. Jangan lupa tiap malam 100 kali. Sebelum Jumat itu datang jam 11, terus sembahyang duha, udah i'tikaf, nunggu khatib, nunggu Jumat selawat. Ajrul Kahfi. Alhamdulillah malam ini kita bersimpul di sini dengan khatam Quran, dengan selawat, berzikir, tausiah. Sangat mulia kerja kita malam ini, malam Jumat, malam yang paling mulia. Memang tak banyak beramal malam Jumat ini. Maka bagian pagi kita segera siap sembahyang Jumat pagi. Jadi bagian pagi dia ke berfikir yang malam boleh dilatih kan? Dia mungkin bagian pagi nak ikat beraya kau. Jadi dah kebun gula itu mungkin pasti pagi dah siap. Pada penuh, dah zikir malam ini. Pagi siap-siap. Luk nenek moyang kita zaman dulu hari Jumat itu tidak lihat di kebun pun ya tidak. Kau ini di halaman sambil cukur janggut, tak kuku. Ini ada tu. Baru naksi-naksi yang kesemua dia kalau hari Jumat zaman dulu dia perlu bangun hari Jumat. Beli tuan mobil pinggir jalan. Kalau Jumat sebab Jumat itu hari yang mulia. Tak diutamakan. Mobil yang ada minyak itu mau Jumat. Jangan naksi kalau baca. Sangat rugi jemaah Jumat itu digunakan. Sebab kata Nabi Sayyidul Ayam Yaumul Jumat. Sayyidul Layali Lailatul Jumat. Rajanya malam-malam tu malam Jumat. Raja siang hari Jumat. Gunakanlah Jumat. Sebab Jumat tu hari mulia umat Islam. Hari mulianya orang Nasrani itu hari Minggu. Orang Yahudi hari Sabtu. Yang benar hari mulia itu dia digunakan elok untuk ibadah. Kalau micul, lo jemu Yahudi. Lihat di Quran. Kata Tuhan, ho Yahudi, hari Sabtu hari mulia. Jangan perlu kilir. Tunggu di hak kamu ibadahlah. Hanya Tuhan hukum Yahudi itu hari Jumat hari Sabtu itu banyak ikan. Sebab di laut hitam tu di daerah Palestina itu ada laut banyak ikan. Ikan itu mulai hari Sabtu. Ujian dari mereka. Nah, kata Tuhan jangan kamu capai ikan dari Sabtu. Baik ibadahlah berikanlah kepada Allah saya yang lain. Ikan banyak benar. Katanya disikan itu. Jangan ngambil Sabtu, kata kita ambil kata dari hari Minggu. Kita pasang kata cukup hari Sabtu. Jangan kata Tuhan. Baik dicukup, baik dipancing, baik dijalijang. Masih kena melambar. Tuhan marah. Wa kunu qiradatan al-khasiin. Kalau kamu tumbuh, kamu jadi kegegali ketika itu. Atas bagian minggu lah dicek-cek lo kegegali menjaga iman tadi. Karena ngabdi melawan kehendak Allah. Oleh karena dia lagi di Jumat itu gunakan ya. Lagi semua tanah dusun kecil gunakan ya. Penuhi masjid.
Jumat itu kewajiban umat Islam. Jadi malam ini malaikat lana pergi undangan kita. Tapi kita melaksanakannya. Keundangan Tuhan di Quran. Apalagi kita? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, beriman, pedagang, petani, pengusaha, guru, pemerintah. Nah, beriman kan tu? Fas'au ila dzikrillah. Kacang-kacanglah, sa'ilah, berlari-lari kecillah kamu untuk pergi masjid. Untuk sembahyang Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkanlah urusan kamu jual beli kamu. Karena ayat ini turun di Mekah. Di Mekah Madinah tu kabarnya kehidupan jual beli ni lah bisnis. Ya dia di Mekah Madinah tu bapak-bapak kebun kau jaga duit. Jualan ni lah di Mekah. Oleh kerana musim haji tu jemaah Mekah tu hari jaga duit. Jual tu punya laku di Mekah tu musim haji. Jual batu cincin laku, jual jam-jam laku, tasbih laku. Sebab apa laku? Sebab tidak meninggal. Masalahan masjid. Nah, itu di Mekah. Jadi ditujukan di ayat ini, hei, tinggalkan jual beli kamu. Kalau itu seperti tinggalkan kebun kamu. Sedangkan tinggalkan dagang kamu. Nah, itu. Zalikum, dengan kamu meninggalkan kebun, meninggalkan sawah, meninggalkan duduk, khairul, lebih baik dari kamu. Siapa kata lebih baik dia? Dia itu Tuhan. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ada kurang-kurang Tuhan kata lebih baik ini dari kamu naksi, dari kamu kebun, dari kamu mingkat, dari kamu dunia kamu, lebih baik kamu ke masjid. Kata Allah Subhanahu, kalau kamu ketahui. Oh sampai Islam ni dah sampai tu. Lagi mari kita jaga dunia tu. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Punya kita. Sampai Tuhan saking senang kita. Udah sembahyang Jumat di kuat Tuhan. Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah la'allakum tuflihun. Kalau kamu untung ke Tuhan ayat itu, mana ni? Udah kamu sembahyang kalian mulanglah bertebaran kalian. Tua kehidupan kamu. Tadi mulanglah kebun. Berikanlah ikannya. Ternak, pada kambingnya. Mulanglah kalian kamu. Hanya was. Wazikrullah, jangan lupa Allah. Itu kambing 40, kambing ni 2 kali lipatnya. Itu asal supaya asal. Kalau kamu dapat itu karena Islam tu kena usaha. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan untuk hasanah dunia itu. Sebab hasanah dunia kita ibadah. Baca kamu bukan dia berduit. Ngapu di sini banyak kemuka. Ngapu itu dia berduit. Itu bukannya Islam dia kena berduit. Suruh berduit. Cari duit, tapi duit itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini bertemu bulan Rabiul, karena kita banyak selawat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan lupa, mungkin tahun lalu buka belia, lupa Fatihah, lupa sembahyang duha, lupa sembahyang tasbih, lupa sembahyang sunnah. Nah, kawinlah. Sebab ciri cinta Nabi itu nak ikuti sunnah-sunnah nak banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aksara minas salat wa salam alayya nala syafaat yaumil qiyamah. Satu banyak selawat padaku, kabul syafaatku hari kiamat.
banyak. Sunnah Nabi matulah nak kita tunaikan. Peguna sunnah tu ni nutup kalau kurang-kurang ibadah kita mungkin kurang khusyuknya, kita subuh banyak fikiran. Dan kita sunnah tu tutup ni lubang-lubang khusyuk. Ketiga, marilah kita peringati, kita agungkan bulan awal ini. Tanda kita cinta kedatangan Nabi. Tadi kita syukur kedatangan Nabi. Dengan sebuah hadis yang pernah saya dengar dari guru saya di Malang dulu, sebuah hadis riwayat Imam Bazar sahabat dari Habib Basir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yadkhulunal jannata bighairi hisab." Tiga kelompok ini kata Rasulullah kah masuk surga tanpa perhitungan lagi. Langsung masuk surga. Dia melah bersimpanan tiga macam. Bab nomor 1, rajulun azama yauma miladi bisururin wa batihaj. Orang muslim laki-laki perempuan mengagungkan, membesarkan, memuliakan, merasa syukur tinggi kepada Allah dengan lahir Nabi kita Muhammad, penuh kesenangan, penuh gembira. Yang paling kecil kita ikut hadir. Gembira paling nombor 2, kita menyumbang dana. Pak Kades merestui mengizini. Seadanya ada undangan di pertimbangan kemarin ini, suruh wakil yang ada hadir. Sebab Pak Kades itu sebagai mertusuar usul. Oh ya, betul. Sebabnya rakyat kalau ada Pak Kades tu jangan ditinggalkan. Hari besar kata Rasulullah mengakukan besar di mana kaya berduit, keluarga dana dia maulud besar-besar. Di mana pemobil jemput ustaz, jemput terbana, mangkerai, itu kita tu gunakan kali ni amat tu. Muni hati tahu dia bersama mobil kalau Muhammad dia lahir, dia serba banggawan kalau Muhammad dia lahir. Dia bersama segala mana Muhammad adalah sebab musabah kita nikmat gembira di dunia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan, menghadiri peringatan Maulid Nabi SAW. Hal pajak ketuk Pak Kades dengan Rasul di absen kadang-kadang maknanya hadir berada di sini. Nak baik itu. Lok ni akan baik tu, teman perlu. Tinggal tahu. Nom sekabeh kata. Hadirlah kada kita Maulid Nabi. Tak tuntak. Mun hadir tu. Ada ni yang isteri ke macam kata. Aku kebun berai, bawa beras pula. Kebila Maulid Nabi, kebila awal puasa, kebila Mi'raj, kebila Muharram, jemput aku jom ke kebun. Itu ni. Sebab lu beli habis dulu. Dia main lagi jom. Dia nak masalah-masalah ni yang di kebun. Dia tak urus ni. Nak kalah ni. Mari di kebun ni dia. Ini mari kita hidupkan budaya jemut-jemut di zaman dulu. Mari kita banyak lupa budaya jemut. Itu kata Rasulullah, kamar surga kita memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, warajulun adda salatan fariidatan ma'al jamaati. Seorang laki-laki perempuan yang sering selalu sembahyang berjamaah. Sembahyang Jumat, jamaah banyak, jamaah di keluarga, pergi para musyalah, para masjid, ya diramikan. Jangan kita berdoa dulu bangun masjid, Masya Allah, minta bulu, minta keliling, ada dibangun, diisi. Sebabnya nak minta menunjuk bantuan tetap boleh. Memang boleh. Pahala lama berusaha gitu. Mana belum bangun masjid. Minta situ, minta sini. Kalau nak di sini tu, dia kali kosong kalau kita merdana bangunan. Bangunan isi. Ada para orang. Ibu-ibu orang. Yang bersama berjamaah itu tak masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu. Terutama bapak-bapak ibu-ibu yang jauh masjid sembahyang berjamaah itu subuh, asar, subuh, maghrib, isya. Kalau siang usahakan tiga waktu, 2 waktu. Maghrib, isya, subuh berjamaah. Jadi para masjid itu ketentuan. Yang ketiga, wa muhibbul ulama, rajulul ulama.
orang Muslim, orang mukmin yang senang gak alim, senang gak kiai-kiai, senang gak ustaz-ustaz, senang gak penjuru-penjuru agama. Ngapa anda senangi? Sebab mereka lah akan negak agama ni. Kan tukang mujib, dia kan mimpin agama ni. Mulia dia. Tapi kalau kiai mualim fikir, oh ngaku di Mekah, ngaku di pengajian ni, fikir ni, sayang. Nyayangi mereka itu bapak-bapak yang paling kecil-kecil dengari ajakannya. Itu kita itu maka ada masalah agama musyawarah, minta petunjuk. Jangan gam-gam dan bergawi-gawi. Mereka itu ada sumber cahaya kampung. Kata Amzul Tijat dulu, saya dulu Yusuf, dusun kampung dia di mualim dari ustaz, sama enggak hutan dia disturi. Mana kalau hutan dia disturi? Baca, tapi marah. Takut kan dia kan? Dia tak marah, berani dia. Malah dusun dia di kiai jadi ustaz, jadi mualim, jadi masjid, jadi hidup. Untuk malam ini, kalau dia mualim, jalan baca Quran, baca doa, baca tahlil. Tapi ada dia buku malangnya apa makan minum, baiklah. Kawan dia tahu. Saya mengaji dia tahu. Tahu dia kawan tahu itu. Punya begitu. Tapi dia mualim lah. Baca Quran. Itu fungsi mualim ustaz-ustaz dan murid sayangi. Iman ni kaya-kaya kenapa? Boleh sekali untuk munah mualim dah. Mulia lebaran tu berikan kain. Nah itu dengan mualim tu maka dia gerak sayang dia muslim. Tapi kalau dia baik tak meninggalkan bilang saja tu mualim. Mulia dia tahu kawin besar sikit bandit kamu. Jadi mualim lah yang susah kita buat. Mulia dia faham dia. Nah yang hormat sayangilah yang muslim mualim. Ada namanya kata guru ngaji sekolah saya cinta itu. Itulah sinar sampai kata ulama berkata Zayyanallahu sama bisalasa. Allah menyinari dunia ini dengan langit dengan 3 langit. 1 Asy-Syamsa matahari. Kedua Al-Qamarahu. Ketiga An-Nujum bintang mak kamu dalam itu matahari. Mak dia terpulang. Mak dia bintang itu kan fungsinya itu. Dia bukan main-main. Matahari itu kalau kamu kebun itu dia masak buah-buah. Kemudian dia nyundir penyakit jam 9-10 itu ada sinar matahari itu dia menghilangkan penyakit kita. Gerak ke badan. Sampai kita ingat kita amin dulu latar ke bidang pertemuan. Katanya dokter itu tiap hari itu 15 juta penyakit di rumah-rumah kita. Penyakit bakteri. Dia bunuh itu katanya suntik di rumah itu kedua sinar matahari. Tak boleh sedikit langsung ditutup dengan penyakit. Penting matahari. Masalah bulan dia kita mengukur waktu kita sekian bulan puasa, bulan awal, waktu haji, bulan lagi terbaik. Kalau bulan pertama, bulan 9 Januari akhir kanan tu punya. Kau dia tahu nggak bulan itu punya kamu tenang lah. Jaga bulan cingkak kayak ini, pakai bulan dia. Mulia dia kemana maknya hingga jaga bulan cinta. Apa ini? Oh ini bulan yang kiri ini kemana? Ini tapi kecinta. Bulan ini. Bulan ini hias. Wazainal ardatu hiasi bumi ini. Bumi hiasan yang paling hias. Banyak hiasan tu. Gadis cantik, artis hiasan. Tapi dia jadi pedoman. Hiasan bumi ini kata ulama 3. Sebab satu-satu ulama dia biasaan berkenal di kiai. Bangoi itu sudah banyak kiai yang satu salah. Nah, alhamdulillah. Ada dulu cerita daerah Jemtek kiai lah.
Dia tahu nutup tahlil. Tegak. Dia doa aku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia tahu nutup tahlil. Kantor benda. Ini dia kantor keluar ni. Pergi ke sungai ada di gudang ini dan apa namanya jalan. Tutup tahlil pucuk ini. Tak mahu bersepun ni pasal kan jalan keluar. Dia baju ni. Dia bapak-bapak yang berjalan lembah dia ganti la ilaha illallah kalimatu haqqin ala yang mana tadi Mamak lah kedinginan nunggu jalur Mamak dingin lah memakan undangan tadi baca nutup baik nutup dia nak kamu lagi lah mulia benar kiai punya tidak tidaklah kalau kamu anak lanang 3 ujung seorang di ustaz. Oh dia nak alim dah oi. Baca berjanji, baca kerukunan, baca Quran, masya Allah. Kerukunan dan nizam ada cakap sedarat baca urusan negara. Dia bilang alim lah itu. Nak jadi pejabat sulit. Oh kita ni. Nasib ilmunya kanyalah ustaz tinggi benar berjanji masya Allah rukunan dan nizam ada cakap sedarat baca urusan negara. Dia bilang alim lah itu. Nak jadi pejabat sulit. Oh kita ni. Nasib ilmunya kanyalah ustaz tinggi benar berjanji